kan terpusat game kay. Saya katakan kalau ada orang yang mengatakan game kay komisariat setiap sebenarnya itu sesat, bawa mahasiswa ke ruangan saya, biar saya ajari pikirannya. Dan aneh itu ya, masih ada mahasiswa teologi yang punya pikiran tidak baik. Manusia laknat untuk bertobat. Dan orang-orang yang manusia kerdil lah, picik lah otaknya kalau menganggap GMK itu sebuah organisasi yang tidak berguna di kampus ini. Karena mungkin hanya kampus kita yang tidak menerima GMK. Ya. Pergilah kalian ke USU, ke UNIMED, UHM itu orang ber-GMK itu gampang. Kita ini sudah sekolah teologi, gak mau masuk GMK. Aneh menurut saya. Keanehan itu, kalau dia mahasiswa teologi tidak ber-GMK. Gerakan mahasiswa Kristen. Sedangkan fakultas kedokteran mau dia GMK. Fakultas. Oke, ini bermasalah lagi ya. Ya, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Mana tadi kita bahas? Ya, di sini tidak mungkin. Ini suatu yang di sini. Wah, ya. Nggak bisa di situ ya. Kita masuk ke sini. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ialah apa fakta di lapangan. Kurangnya pemahaman masyarakat terus warga jemaat GKP memanfaatkan media sosial. Oke. Kurangnya kepedulian masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan menggunakan media sosial. Adanya penyalahgunaan dalam penggunaan media sosial. Perlu begitu. Pentingnya. Nah, kalau ini ada, ya 1, 2, 3, 4, 5, di latar belakang harus disebut apa penyalahgunaan media sosial di bulu awal. Nah, contohnya apa? Penyalahgunaan media sosial di bulu awal. Apa itu? Body shaming. Ada juga disebut body shaming. Oke, ujaran kebencian. Apa lagi? Apa? Skater itu bukan media sosial. Skater itu adalah game atau apa namanya judi ya. Beda.
Digital itu apa namanya? Itu game online, itu bukan eh, kalau digital apa ya? Saya katakan digital. Nanti bacalah dulu apa itu digital. Eh, itu kan jari ya, digitus ya. Digitus dalam bahasa Latin, digitus itu jari, jemari. Ini digitus, digitus. Jadi semua yang ada pada dunia ini, dunia hard ini yang nyata, bisa menjadi disentuh, digitus ya, disentuh. Nah, kalau misalnya tadi judulmu adalah peran media sosial, lalu dampaknya secara etis di GBKP Bulu Awar, berarti kan media sosial itu yang kau pantau, yaitu tadi Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Itu kan media sosial. Tapi kalau kau pisahkan tadi digital ini, saya katakan tadi digital ini menjadi sebuah poin lagi, berarti kau urai lagi digital. Nah, kalau misalnya nanti kau kategorikan game online itu masuk digital yang disalahgunakan, maka juga kau sebut di sini di awal bahwa ada penyalahgunaan digital. Apa contohnya misalnya ya apa namanya skater. Tapi skater itu kan apa namanya? Apakah itu sudah menjadi fenomena? Berarti nanti kalau itu misalnya judulnya, kalau misalnya ke bawah misalnya skater itu penggunaan gadget bukan digital, gitu loh. Beda gadget, beda digital. Jadi kalau misalnya orang salah menyalahgunakan apa namanya menyalahgunakan skater di dalam gereja, seharusnya bagaimana rupanya skater di gereja digunakan? Nggak ada kan seharusnya. Ya memang seharusnya jangan digunakan. Itu beda. Jadi apa namanya supaya nanti Chandra bisa apa yang sebenarnya kau tulis ini, gitu loh. Campur aduk nanti. Jadi apa yang secara praktis ya, secara etis praktis GBKP Jemaat GBKP Bulu Awar itu menggunakan media sosial. Bagaimana apa yang terjadi di sana? Nah itu sehingga nanti identifikasi masalah ini nyambung dengan apa latar belakang. Jadi identifikasi itu saya katakan tadi itulah fakta di lapangan yang kau tulis di latar belakang. Nah, baru dari latar belakang itu ada identifikasi, baru kau batasi masalah. Lalu perumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu adalah sebuah apa namanya pertanyaan penelitian. Apa pertanyaan penelitian terhadap apa namanya latar belakang masalah di atas tadi. Nah, contoh begini, ini kan sekarang media sosial secara etis bisa digunakan di awal. Itulah yang kau teliti. Pertanyaannya, mengapa jemaat GBKP Runggun Bulu Awar menyalahgunakan media sosial? Itulah pertanyaannya. Ini kan kau pertanyaannya begini, apakah arti peranan media sosial digital dalam pelayanan GBKP? Ini definisi ini kan. Berarti jawabannya nanti media sosial di GBKP Allah. Kan begini jawabannya itu. Apakah makna media sosial? Jadi maknanya adalah, padahal pertanyaanmu sekarang, mengapa orang di GBKP Bulu Awar itu menyalahgunakan media sosial? Itu pertanyaannya. Kalau latar belakang masalahmu tadi adalah bagaimana peranan media sosial atau tinjauan etis praktis penggunaan media sosial di GBKP Bulu Awar, dan kamu temukan tadi bahwa ada jemaat menyalahgunakan, ada jemaat yang tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, pertanyaanmu ialah mengapa jemaat GBKP tidak mengerti menggunakan media sosial?
Berarti kau jawablah, kan itu. Melalui hasil penelitianmu nanti, apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, di situ apanya? Apa namanya yang harus. Lalu pertanyaan di apa ini di perumusan masalah ini jangan terlalu banyak. Ini ada 5 ini. Kalau banyak berarti kau harus jawab itu nanti bab 3 dan bab 4. Gitu. Jadi kalau kau jawab di bab 3 bab 4, semua pertanyaan itu mampu kau menjawabnya bagus. Tapi biasanya pertanyaan penelitian itu hanyalah cukup 3. Satu pertanyaan penelitian penting, utama, baru 2 lagi pertanyaan turunan. Nah itu. Baru tujuan penulisan untuk menerangkan apa yang dimaksud. Enggak, bukan gitu cara membuat tujuan. Gini caranya, supaya kalian mudah ya. Saya mau ke Tepung Lalang, mau beli panggang besar, BPK. Saya ke Tepung Lalang membeli panggang besar. Baru ngapain? Apa tujuanmu ke Kampung Lalang? Saya mau beli tomat ke apa? Ke Semalingkar. Tujuannya kan beda. Ngerti ya? Tujuanmu ke Kampung Lalang, mau ke BPK, beli panggang beli. Lalu tanya orang, mengapain kau ke Kampung Lalang? Apa? Aku mau membeli tomat ke Semalingkar. Inilah itu. Fokus utamamu ialah peranan media sosial yang disalahgunakan di GBKP pengguna awal. Tujuannya ialah untuk mengetahui mengapa GBKP pengguna awal itu menyalahgunakan media sosial. Itulah tujuan penelitian, kan? Kan itu tujuannya. Supaya saya tahu setelah saya wawancarai mereka atau saya buat kuesioner, saya tahulah mereka mengapa, apa alasannya mereka salah gunakan media sosial. Itu tujuannya. Lalu apa lagi untuk apa lagi kamu menulis skripsi ini? Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mereka kurang mengetahui penggunaan media sosial. Apalagi untuk menambah untuk apa? Untuk memberi pelajaran kepada mereka supaya menggunakan media sosial yang baik itu bagaimana? Seperti ini. Nah, itu kan itulah tujuannya. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya sama seperti tadi. Kalau tujuannya tadi untuk menambah, untuk mengetahui mengapa mereka menyalahgunakan media sosial, manfaatnya apa? Untuk menambah wawasan. Mengapa mereka menggunakan media sosial dengan salah. Kan itu kan. Jadi setelah skripsi ini nanti dibaca orang, oh hebat kali bahas skripsi ini. Gini rupanya cerita. Mengapa di sana secara etis tinjau etis praktis penggunaan media sosial di awal. Gitu. Jadi manfaatnya bagi pembaca menambah wawasan. Tentang apa? Tentang penggunaan media sosial yang salah di GBKP awal. Itu manfaatnya. Sehingga manfaat itu dengan tujuan itu harus sama. Kalau 5 tujuannya, 5 manfaatnya. Gitu ya. Baru apa nih? Kalau sistematika dan metodologi. Metodologi yang digunakan perpustakaan. Nah ini. Jadi metodologi penelitian itu 2 atau 3. Kualitatif dan kuantitatif. Ini baik kualitatif dan kuantitatif sama ini sama-sama menggunakan itu, menggunakan library research, field research, itu sama-sama menggunakan itu. Tapi pisaunya apa? Alatnya untuk mencari jawaban di lapangan apa? Itu yang di sini sebenarnya.
Jadi alat itu pisaunya seperti misalnya bagaimana cara saya untuk memotong ini. Nah, ada beberapa cara, bisa gunting, bisa parang, bisa cangkul, bisa gergaji. Yang cocok apa? Ya pasti gunting. Nah, jadi gitu, untuk menjawab pertanyaanmu di sana, mengapa orang itu dulu awal salah menggunakan media sosial apa? Kualitatif berarti wawancara. Kau wawancara nanti semua jemaat, permata, pendeta, majelis, itu wawancara. Kalau kuantitatif, kau sebarkan angket. Nah, jadi mana? Kau pilih. Jadi kau boleh lagi sini, field research dengan melakukan wawancara, menyebarkan angket. Wah, berarti dua kau gunakan. Kalau dua-dua digunakan, ini minimal 2 tahun baru bisa dikerjakan. Karena ini hanya 6 bulan, biasanya orang pilih salah satu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mahasiswa ini enak di dia aja kan gitu kan. Enak digerakkan wawancara dia. Enaknya apa namanya angket dia nggak bisa. Kalau kami sekarang saya sedang meneliti sekarang bersama YKN Tarutung membuat mix metode itu kami diberi waktu 1 tahun meneliti. Ya, ya. Baru kita masuk kepada game. Oke, kesetiaan Daniel. Kesetiaan Daniel. Ini judul harus besar semua. Ini harus besar. Karena seperti yang saya katakan itu, dia harus apa namanya besar. Nah, ini harus besar ya. Kemudian font 18 sama. Ini font 14. Jadi bukan lagi proposal, sudah menjadi skripsi ya. Diajukan untuk grup kecil, tugas-tugas dan bisa syarat untuk melengkapi. Bukan melengkapi, memenuhi gelar sarjana, TH, teologi, ini harus ibu besar semua. Ini ibu besar semua. Kapital.
Ini tadi font 18. Ini font 14. Ya, apa nih? Oke, oke. Yuk. Kemudian ini kalau dalam kalimat, ya, kalau dalam kalimat ini dan itu harus ditulis Daniel. Tapi kalau dalam kurung dia menjadi disingkat. Gitu ya. Kemudian tahun tidak usah tulis tahun. Kemudian ini spasi. Ini spasi. Ini tak usah kata dan, langsung pada. Ini banyak sekali nih. Setiap titik itu harus spasi. Ini juga kebiasaan mahasiswa juga di sini seperti ini. Ini tidak ada spasi di mana pun tidak ada. Ini kan? Semua lengkap ya. Ini. Ini semua. Oke, nah jadi judul tadi kesetiaan dunia. Suatu tinjauan eksegetis. Suatu tinjauan eksegetis klinikal terhadap tentang, maksudnya apa? Terhadap tentang. Terhadap ini tentang ini hapus. Terhadap kesetiaan Daniel dalam Daniel 6 dan juga bagi jemaat masa kini. Nah, apa rupanya soal kesetiaan? Apa persoalan dalam kesetiaan Daniel? Menjadi persoalan. Jadi yang pertama dulu mengenai kesetiaan, sekilas kita bahas kesetiaan itu kan merupakan kata yang mudah diucapkan, tapi untuk melakukan itu membutuhkan komitmen yang sangat besar untuk orang untuk melakukan kesetiaan. Jadi mengenai satu tokoh yaitu Daniel, maka Daniel ini adalah juga merupakan orang yang setia, baik itu dia setia dalam pekerjaannya, setia juga dalam pelayanannya, dan yang paling utama dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi yang menjadi persoalan yang saya ambil di sini Pak, makanya saya kaitkan ke refleksi bagi jemaat masa ini, maka banyak sekali yang saya lihat secara langsung, banyak sekali jemaat ini, entah misalnya dia membangunkan suatu pekerjaannya, ingin tidak mempunyai kesabaran. Artinya tidak mempunyai kesabaran Pak. Ya kalau buka usaha, kalau udah bekerja ya mau maju terus, sukses terus. Kita itu kan itu rencana kita kan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi banyak juga jemaat ini mengambil jalan pintas. Nah, mengambil jalan pintas sebagai kita ke orang-orang pintar, entah kemana pun itu yang mungkin mengambil jalan pintas. Bisa dikatakan kesetiaannya kepada Tuhan tidak diutamakan lagi dalam dirinya. Nah, oleh sebab itu makanya bisa secara rinci dulu ini yang saya ambil mengenai kesetiaan Daniel ini. Nah, dalam setiap pergumulan hidup pun itu kan membentuk karakter kita, untuk membentuk hidup kita gitu. Nah, bukan saya tanyakan tadi, apa persoalan dalam kesetiaan Daniel? Kau nanti akan meninjau dari segi eksegetikal kanonikal.
Eksegeti kanonikal itu ialah melihat teks sebelum dan sesudah. Apakah di teks sebelumnya ada orang yang tidak setia atau ada orang yang setia? Kemudian diperhadapkan dengan Daniel. Sehingga Daniel menjadi sebuah tokoh di iman Kristen untuk menunjukkan kesetiaan. Lalu persoalannya sekarang ialah dalam tafsiranmu nanti, apakah kesetiaan Daniel ini masih masih diikuti oleh umat Kristen masa kini atau tidak? Nah, jadi kalau kau buat sekarang relevansinya dengan umat Kristen masa kini, ini kan, apakah ada fakta yang bisa kau temukan di jemaat sekarang orang Kristen tidak setia seperti Daniel? Nah, itulah kau ungkap. Lalu kalau ada fakta di jemaat masa kini ada tidak setia seperti Daniel, lalu pertanyaannya itulah tadi rumusnya masalah nanti. Mengapa? Mengapa jemaat masa kini tidak setia seperti Daniel? Lalu apa yang menyebabkan mereka tidak setia? Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ialah perlu pengkajian kesetiaan Daniel berdasarkan eksegesi atau kanonikal. Kan itu yang harus terlihat dalam latar belakang masalah ini. Nah, kemudian kita bacalah apa yang kau tulis. Tapi sebelumnya ini soal catatan kaki ya. Catatan kaki pertama itu harus ada BPK. Dunia. BPK ini apa namanya, singkatan baru lebih Kristen. Tapi kalau misalnya nanti dia bukan singkatan, dia harus kecil. Misalnya Andi. Andi ini bukan singkatan, dia nama percetakan. Maka ditulis seperti ini supaya konsekuen dengan yang lain. Kalau besar semua, maka Andi tulis besar. Tapi karena ini nama penerbit tulis semua kecil, maka Andi pun harus seperti ini. Beda dengan BPK. BPK itu singkatan, maka dia tidak bisa dibuat seperti ini. BPK ini jadi bapak dia nanti. Jadi BPK tak besar. Nah, kemudian ini yayasan, tidak perlu lagi yayasan kalam hidup. Yayasan CVPT tidak usah, langsung kalam hidup. Kalam hidup sudah orang tahu itu percetakan. Ya. Kemudian ini nomor 12, Ernst Jenny, aman dalam clinical lecture. Ini aman ini harus kau buat apa? Ini berarti kan judulnya, tulisannya Ernest Jenny ini kan? Apakah ini judulnya atau tidak? Kalau kita mengutip dari leksikon, nah kali ini berarti dia ini tanda apa? Ketik dalam. Nah, di sini pasti ada editornya. Nama editornya. Sebutkan nama editornya siapa. Ini sudah ada ya. Ini penerjemahnya. Mark A. Body Translation. Jadi di sini ada editor. Sebutkan. Baru ini. Baru nama penerbitnya mana? Tidak ada. Tunggu ini nama penerbitnya. Harus ada di sini nama penerbit. Ini masih penerjemah dia. Tapi di sini kota. Ini baru nama penerbit. Tahun berapa? Baru halaman ini. Ini cara menulisnya. Nah ini juga Philip J. Bukan lagi kata. Ini tidak usah. Ini langsung. Ini tidak usah miring. Ini tidak usah miring. Tegak tapi tanda petik dalam. Nah ini tadi ada si editornya. Ini si editor ini. Ini kan.
William A. van Gemeren, editor. Di sini dia. Di sini. Masuk ke sini. New International Dictionary, baru Michigan, Grand Rapids, baru halaman 2011. Gitu cara menulisnya. Ini pasti ada penulisnya atau penyunting KBBI. Ada istilah penyunting. Baru ini harus kepanjangkan KBBI ini, bisa KBBI seperti ini. Baru nama penerbitnya, kota, penerbit, tahun, baru halaman. Nah ini tadi saya katakan tadi, jangan kau apa ini, kau kecilkan, ya. Jangan kau beri kecil buat kau begini, harus BPK. Oke. Nah ini berarti sudah apa ya? Sudah fakta yang kamu bilang. Sering manusia mencoba mencari cara untuk menjauh dan meninggalkan Tuhan seperti tidak lagi gereja dan sebagainya. Ini sudah fakta. Berarti kan dia tidak setia. Itu artinya ini kan. Kemudian apalagi contoh lain yang dicari. Secara nyata maka banyak sekali umat Kristen tidak setia. Bisa terjadi kemerosotan. Inilah fakta sekarang kan. Aku sering membuat dan setiap habis awal dan tadi dia di mana dan ini maksudnya umat Kristen. Dalam menganut satu kepercayaan maka kesimpulan itu sangatlah penting. Dalam berorganisasi. Maka sangat diperlukan. Kenapa kalian tidak masuk fase situ apa? Ini bukan wah. Ini singkatannya nanti WHY-nya. Bukan wah. Ya. Ini kan semua ini. Dan lagi, dan Daniel. Ngapain dan? Ini dan mereka suka kali dan. Ini BPK lagi, kecil. Kecil. Yayasan kasih. Tidak ada yayasan kasih. Pasti ada namanya apa yang itu ada. Nah ini kalau dalam kurung selalu dia disingkat ayat titik. Tapi kalau dalam kalimat dia disuruh ditulis panjang. Ini handbook hanya besar. Nah, berdasarkan pemahaman di atas, menulis masih penting untuk meneliti sebuah karya ilmiah di studi sekian dunia. Oke, artinya sudah ada fakta bahwa ada banyak orang yang tidak setia. Sekarang kita masuk kepada identifikasi masalah. Kurangnya pengertian pemahaman jemaat mengenai jemaat gereja mengenai arti dan makna kesetiaan. Kurangnya pemahaman mengenai iman jemaat. Setelah kurangnya penghayatan jemaat gereja terhadap nilai kesetiaan. Nah, jadi ini ya, kalau istilah ini G, kalau G huruf besar itu merujuk kepada orang.
Kalau G huruf kecil ini merujuk kepada gedung. Jadi kalau kalian lihat kurangnya memang jemaat gereja, bukan orang. Tapi kalau nanti G huruf kecil berarti gedung dia. Perlunya meneliti mengenai kesenian Tuhan. Masih ada jemaat yang hidup, tidak menanamkan nilai kesetiaan. Sama-sama belum semangat. Bagaimana arti dan makna kesenian? Bukan itu lagi pertanyaannya. Kalau ini kan bisa kau temukan dalam buku-buku. Tidak usah ngurus skripsi pun bisa jawabannya ini, dijawab. Tapi pertanyaannya adalah mengapa? Itu kan tadi, mengapa orang Kristen tidak setia seperti Daniel? Ini berarti perlu kamu meneliti. Untuk menjawab pertanyaan ini kamu meneliti. Kamu menulis skripsi. Kan? Tapi kalau bagaimana arti dan makna kesenian ini, ya buku-buku banyak itu. Tak usah menulis skripsi, bisa dicari orang ini untuk menjawab ini. Tapi mengapa orang Kristen tidak setia seperti Daniel, itu perlu penelitian. Makanya kamu menulis skripsi. Nah, bagaimana penghayatan iman warga jemaat gereja terhadap nilai kesetiaan terhadap Allah, terhadap manusia? Bagaimana penghayatan iman warga jemaat gereja terhadap nilai kesetiaan Allah terhadap manusia? Bagaimana arti makna kesetiaan Allah? Apa yang menjadi dasar kesetiaan? Baik sekali. Bagaimana penghayatan iman warga jemaat gereja? Jemaat gereja jemaat beriman kesetiaan Allah. Nah, ini kan kamu sedang menulis Daniel. Yang kau bahas ya Daniel. Kalau tadi mengapa orang Kristen tidak setia kepada Allah misalnya seperti Daniel, mau jawab nanti melalui apakah kualitatif atau kuantitatif, tapi ini nggak mungkin dari kuantitatif ini. Karena kan kau membaca buku, nggak mungkin kau wawancarai lagi orang-orang zaman Daniel kan, atau kau buat angket di sana kan. Jadi harus kau buat ini dalam kualitatif dalam penelitian buku-buku perpustakaan. Jadi tak dia kualitatif. Bagaimana aturan makna kesetiaan? Bagaimana kesetiaan Allah? Sebenarnya ini kalau pertanyaannya bagaimana kesetiaan Daniel kepada Allah berdasarkan teks tadi, berdasarkan tafsiran kanonikal terhadap teks tadi, teks dengan berapa itu? Terhadap Daniel 6 dia. Iya, dia lihat Daniel 6 sampai 11. Itu yang kau gali kan? Bagaimana kesetiaan Daniel itu? Kau gali itu berdasarkan tafsiran kanonikal. Lalu yang terakhir, apa relevansi kesetiaan Daniel kepada jemaat Kristen masa kini? Ini yang kau tanya. Ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi mengapa orang Kristen tidak setia? Lalu bagaimana kesetiaan Daniel kepada Allah berdasarkan tafsiran kanonikal Daniel 6 ayat 5-11. Lalu apa relevansinya kesetiaan Daniel itu kepada jemaat sekarang? Kalau kau jawab ini bab 3 nanti bab 4, sudah selesai sambung. Lalu tujuan tadi apa? Untuk mencari
arti dan makna kesian Daniel? Kan tadi yang sama kan. Untuk apa kamu di sini? Untuk mencari mengapa jemaat Kristen tidak setia kepada Tuhan sekarang. Untuk apa lagi? Untuk mengetahui kesetiaan Daniel secara tafsir kronika. Apalagi untuk mengetahui relevansi kesetiaan Daniel kepada jemaat masa kini. Selesai. Bahwa manfaatnya itu apa? Manfaatnya menambah wawasan tentang mengapa orang Kristen tidak setia kepada Allah. Apalagi manfaatnya? Manfaatnya untuk mengetahui atau menambah wawasan bagaimana kesetiaan Daniel secara tafsiran kronika Daniel 6 sampai 11. Itu manfaatnya. Jadi dia sinkron. Ceritanya orang membaca itu sinkron semua dari atas sampai awal. Karena kadang-kadang membaca mahasiswa ini kan nggak sinkron dia. Bab 1 beda dibahas, bab 2 beda dibahas, bab 3 beda dibahas, bab 4 beda, bab kesimpulan pun berbeda-beda. Kita bilang, apa ini? Kalau seperti itu cara mengerjakannya, ya ada. Misalnya ini, berguna bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir. Ngapain? Sudah tahu skripsi memenuhi apa ini? Karena di atas tadi sudah kau buatnya. Di atas ini kan sudah kau tulis ini. Sudah kau tulis di awal tadi untuk memenuhi ini syarat memperoleh gelar kan. Jadi ngapain kau tulis manfaatnya di sini? Enggak. Manfaat dari penelitian ininya itu apa ini? Gitu ya, metode. Jadi bukan metode, tapi menggunakan metodologi penelitian. Ini apa tadi ya? Apakah kuantitatif atau kualitatif? Pilih sistematika, nah itu ya. Jadi nanti kabar baik film ini, kalau bab 2 nanti akan saya baca. Karena bab 2 itu kan masih teori-teori kan. Nanti setelah ini sudah bisa langsung kalian kerjakan bab 3. Sambil saya baca bab 2. Jadi Pak, saya bertanya sedikit Pak. Ya, mengenai metode tadi. Saya kan di sini menggunakan library research Pak. Jadi menggunakan buku-buku. Jadi apakah memang harus saya penelitian gitu, untuk melakukan menulis skripsi? Ya penelitiannya ialah meneliti buku-buku. Itu penelitian itu. Dan secara kualitatif. Menggali buku-buku. Ya. Sumber buku. Kalau saya dalami, kalau saya terangkan lagi sama kalian bagaimana penelitian buku-buku, mungkin mencret lagi dari itu. Ya. Karena apa itu sebenarnya penelitian buku? Harus kalian baca minimal 50 buku. Baru kalian kesimpulkan dari ke-50 buku itu tentang topik yang kau tulis. Mampu nggak? Ini apa WA-mu mana? Atas atau bawah? Yang di bawah. Sudah setting. Itu. Nggak mampu kalian itu kalau menggunakan metodologi penelitian buku. Baca 50 buku tentang kesetiaan Daniel. Baru simpulkan. Bukumu tidak ada 50. Kadang-kadang yang kita permisif nih sama kalian. Kalau kita ikuti misalnya metodologi yang kita gunakan adalah library research. Oke, saya setuju misalnya. Kalau saya minta mana buku 50. Bikin resumenya dulu. 50 buku itu. Tentang kesedihan Daniel. Lalu setelah disimpulkan, baru mulai menuliskan. Waduh, mungkin mencerek lah. Tidak bisa 1 tahun kami. Jadi mahasiswa suka kalian buat library research. Fit research kalian.
Nggak ngerti dia apa label research, tidak ngerti dia apa itu field research. Field research juga ada juga jumlahnya pelaksanaannya. Nanti kalau soal membuat, kalau kalian pilih angket atau kalian pilih wawancara, bagaimana menyusun angket, bagaimana menyusun wawancara, tonton video saya. Ini sudah saya kirim ke grup kan. Ada langkah-langkah gitu. Supaya jangan sembarangan. Oke, selesai untuk Genta, bab satunya sudah. Nah, sekarang sebentar ya. Sudah kena makan apa kamu? Coba bagus apa tidak ya? Kalau nggak bagus, jangan dimakan. Coba bagus. Ambil libur beberapa minggu kan. Nah, ini siapa nih? Kalian berdua siapa? Salome. Tapi saya kirim, Pak. Ya? Belum dikirim? Kirimkan sebentar. Tadi siapa tadi yang sudah saya bimbing? Sebentar. Nanti saya lupa lagi. Tadi pertama apa tadi siapa? Chandra. Steve bukan? Bentar ya, saya simpan dulu. Tadi Chandra. Ini kan? Lalu Genta tadi kan? Genta, Rivaldo. Pak, boleh saya kirim buku saya? Iya, silakan aja. Genta, Rivaldo, Bang. Ini sekarang siapa tadi? Salomo. Salomo apa nih? Salomo Bijus. Ya, maksudnya apa namanya? Marganya? Matondang. Judus Matondang. Nanti kalian kan sudah telah saya bimbing seperti ini, kalian harus seperti ini. Misalnya, manajer kan setelah diperbaiki, nanti saya masuk ke sini perbaikannya. Kan channel Nike juga, kalau sudah ada itu baru nanti saya masuk ke sini perbaikan. Ya, apa namanya? Pada akhirnya nanti kita sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan. Oke, kita mulai dari Salomo. Saya juga Pak kirim yang website ya Pak. Ya. Kemarin udah bimbing sama Pak. Oke. Nah, dari Allah ya.
Oke, sama seperti tadi ya, ini harus font 18. Ini 14. Skripsi dilengkapi tulis-tulisan syarat tunjuk kanonikal ini terhadap ini sudah 18 ini. Nah, bagaimana hikmat Salomo itu? Apa masalah di sini? Di sini saya mengambil hikmat dari Allah, tapi Allah. Jadi bisa bahwa Allah sudah memberikan Allah sumber hikmat dan Allah memberikan pada ciptaan pada manusia. Tapi sini menjadi persoalan bahwa muncul hikmat baru itu hikmat manusia. Hikmat manusia ini muncul dari hikmat manusia itu sendiri. Jadi mengapa saya mengambil hikmat dari Allah? Di sini ada kajiannya saya buat. Permasalahannya adalah hamba Tuhan masa kini lebih mengandalkan hikmat manusia daripada hikmat dari Allah tersebut. Sudah disebutkan semua. Contohnya hamba Tuhan pada masa kini itu memimpin secara diktator. Kemudian ada beberapa hamba Tuhan pada masa kini yang melayani di dalam gereja daerah perkotaan terikut dalam situasi tersebut. Artinya hikmat dari Allah tadi, hikmat dari Allah seperti memimpin dengan memimpin secara lemah lembut itu tidak lagi diutamakan, tetapi diutamakan hikmat dan pengetahuan dari manusia. Itulah persoalannya. Sehingga para hamba Tuhan sekarang menjadi sorotan ya, dalam mengambil keputusan bukan lagi berdasarkan hikmat Tuhan, tapi sudah berdasarkan hikmat manusia. Saya mulai dari penulisan dulu ya, 11 ke bawah. Nah, kalau seperti ini, bahasa Yunani Ibrani kan sudah kebuat hokmah, artinya ini, lalu lekah, ini dalam kurung lekah, lalu bina. Baru selanjutnya gunakan salah satu, jangan semua. Kalau misalnya mizma, usia, gunakan salah satu, jangan dua-dua lagi diulang-ulang. Itu artinya dalam kurung itu digunakan sekali lalu diulang, tidak digunakan lagi untuk selanjutnya. Hanya satu dari antara mereka, baik bahasa Ibraninya atau Latinnya. Kemudian ini BPK, kalau sudah pakai BPK seperti ini tidak perlu lagi ini kata garis penghubung ini. Tapi kalau kita singkat semua ini BPK GM baru. Tapi kalau sudah dipanjangkan nggak usah lagi di bawah. Ya. Oh iya. Saya boleh izinkan. Oke, silakan. Lagi dia teologi jurnal teologi kan, sistematika dan vertika Paul ini nomor 2, tahunnya langsung di sini tahun. Jadi di sini langsung tahun, kurung 2021, halaman. Halaman ini, jadi tidak perlu lagi.
tidak perlu pakai tahun Desember, karena orang sudah tahu itu jurnal Fide itu orang tahun karena tidak ada jurnal dua sama di dunia ini. Ada itu harus sama, harus sama. Kalau ada dua itu di Bredel. Jadi tidak perlu lagi tahun Desember, karena ini sudah ada jelasan. Inilah cara menulis dari jurnal.